Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proyek web kami dengan mitra Buroncis, Buronan Anak His. Terlebih dahulu, saya atas nama Kartini bin Marsuki selaku moderator dan pembawa materi dan rekan saya atas nama Saya atas nama Muhammad Rifki Ridwan. kami dari kelas 2 TKJB. Baiklah, untuk tampilan web Buroncis ini, terlebih dahulu ada pada tampilan beranda. Pada tampilan beranda ini, kami memperlihatkan informasi-informasi tentang produk. Oke, selanjutnya, ketika user mau melakukan pembelian, user harus login terlebih dahulu. Penjelasan selanjutnya akan saya alihkan ke rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Oke. Oke, selanjutnya pada bagian produk, pada bagian tab produk, pada bagian produk ini, user dapat melihat produk-produk apa yang disajikan oleh si toko kue ini. Selain itu, si user dapat juga mencari produk-produk apa saja yang ada. Misalnya kita ingin mencari Oreo ya, atau coklat Oreo, maka akan muncul coklat Oreo ataupun kacang dan seterusnya. Dan seperti yang sudah dijelaskan rekan saya, sebelum si user dapat melakukan pembelian, user harus terlebih dahulu login. Karena akan muncul pop-up atau modal seperti ini, modal konfirmasi yang mengharuskan si user untuk melakukan login di halaman login. Pada bagian outlet saya akan berikan ke rekan saya. Oke, terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya pada outlet Buroncis. Di sini kita bisa melihat alamat atau lokasi dari toko kue Buroncis ini, yaitu berada di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 18, Poros Enrekang Toraja. Dan kita bisa akses lokasinya dengan Google Maps. Nah, kita melihat Cafe Buroncis. Selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya. Selanjutnya pada bagian tentang kami, pada menu tentang kami, sorry. Pada menu tentang kami ini terdapat informasi-informasi mengenai toko kue ini. Informasi-informasi tersebut dapat meliputi toko ini bergerak dalam bidang apa, berdirinya sejak kapan, dan produk-produk apa saja yang mereka jual. Kurang lebih seperti itu. Dan menu selanjutnya hubungi kami akan saya berikan ke rekan saya. Selanjutnya pada menu hubungi kami. Pada menu hubungi kami ini terdapat sebuah formulir mengenai informasi Buroncis. Sebelum itu, user harus melakukan login untuk mengirim pesan. Bisa kita lihat pada menu, kita bisa mengisi. Di sini terdapat konfirmasi. Kita harus login terlebih dahulu. Kita bisa menulis dengan nama kita sendiri, lalu kita mengisi email, nomor telepon, dan menuliskan pesan. Di sini bisa kita koreksi produk Buroncis, ataupun kita bisa menilai dengan produk Buroncis ini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya. Oke, selanjutnya pada menu keranjang. Menu keranjang ini tidak dapat diakses oleh si user sebelum user melakukan login ya. Jadi user tidak dapat mengakses keranjang ini karena user itu sendiri belum melakukan login. Akan muncul konfirmasi seperti ini.
bahwa user harus login terlebih dahulu sebelum menggunakan fitur ini. Begitu pula halnya dengan si menu profil, sorry. Pada bagian menu profil, user juga tidak dapat masuk ke halaman profil ini sebelum si user melakukan login. Akan muncul konfirmasi lagi yang yang akan membawa si user untuk melakukan login. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang login. Di sini ada profile dan login. Nah, sebelum itu kita harus melakukan login terlebih dahulu. Kita mengisi email dan paspor. Lalu login. Setelah itu kita masuk ke beranda. Selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur registrasi yang ada pada toko kue ini. Jadi pertama-tama terlebih dahulu saya harus logout. Nah, apabila si user pertama kali mengunjungi situs ini, maka tentunya si user harus memiliki akun terlebih dahulu untuk melakukan pemesanan dan sebagainya. Jadi di sini terdapat pilihan Anda user baru. Maka ketika si user mengklik si registrasi ini, user akan diarahkan ke menu registrasi, yang mana pada menu registrasi ini terdapat beberapa kolom form yang harus diisi oleh si user untuk kita ambil beberapa informasi yang akan digunakan nantinya. Kita lakukan pengisian kolom ya, form ini. Kita ambil saja nama tes, nomor HP-nya mungkin terserah, emailnya kita ambil saja nama saya. Terdapat pilihan kota kabupaten di sini. Kita pilih Makassar saja, mungkin Kecamatan Ropocini, dan alamatnya kita ambil dari atasnya. Dan pada bagian password ini, apabila password tidak sama dengan konfirmasi password, maka akan muncul error form seperti ini, password tidak sama. Atau apabila salah satu form kosong seperti ini, akan muncul error karena kolom ini tidak boleh ada yang kosong ya. Oh ya, dan email juga tidak boleh sama dengan email yang sudah terdaftar. Nah, akan muncul error email ini sudah terdaftar apabila email yang dimasukkan sudah ada di dalam sebuah database. Saya akan demonstrasikan alamat dan passwordnya. Oh iya, dan passwordnya ini sendiri sudah terenkripsi ketika masuk ke dalam database, sehingga si admin juga tidak akan tahu password si user yang sudah mendaftar ini. Yuk kita registrasi. Nah, apabila sudah registrasi, akan terdapat muncul registrasi berhasil dan silahkan login. Mungkin pada bagian registrasi ini akan dikembangkan lebih lanjut ya, karena kita masih ingin membuat sebuah sistem verifikasi email sebelum dapat melakukan login, begitu. Jadi mari kita tes untuk pada bagian login. Kita masukkan akun yang sudah dibikin tadi dan passwordnya ya. Nah, sudah berhasil. Apabila sudah berhasil masuk login begini, maka user dapat melakukan pembelian dan sebagainya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya, apabila kita telah login, kita masuk ke menu produk. Nah, di sini kita bisa melihat nama-nama produk
dan ketersediaan produk. Di sini ada ketersediaan produk yang kosong. Kita tidak bisa memilih produk tersebut karena ketersediaannya sudah kosong. Jadi kita memilih produk yang ada dan kita melakukan pembelian. Barang berhasil ditambahkan ke keranjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, seperti yang rekan saya sudah katakan sebelumnya, kalau kita tidak dapat menambahkan produk yang kosong ke dalam keranjang, tapi kita dapat menambahkan yang ada. Status kosong dan ada pada produk ini diatur oleh admin. Kami akan menjelaskan bagian admin setelah kami menjelaskan sistematis pembelanjaan atau transaksi user untuk membeli kue di toko ini. Nah, apabila ditambah keranjang, si user dapat melihat berapa produk yang sudah dibeli pada sudut kanan atas keranjang ini. Apabila kita tambahkan barang yang lainnya, maka ini akan berubah jadi 2. Selanjutnya, apabila kita atau user mencoba untuk menambahkan barang yang sudah mereka beli sebelumnya, maka akan muncul tampilan atau pesan yang mengatakan bahwa barang ini sudah ada di keranjang. Nah, mari kita cek keranjangnya. Pada bagian keranjang ini kita dapat lihat ya, produk-produk apa saja yang si user sudah tambahkan keranjang. Si user dapat menambah, mengurangi, ataupun menghapus barang yang ada di keranjang. Apabila keranjang kosong, maka tampilannya juga akan berubah seperti ini. Akan muncul pesan keranjang Anda masih kosong. Jadi kita akan melakukan simulasi untuk melakukan transaksi beberapa kue ya. Nah, setelah itu si user dapat melakukan pembayaran di menu checkout. Menu checkout akan saya beri, pada menu checkout akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya berikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Di sini kita telah melakukan check out. Di sini terdapat informasi alamat pengiriman. Kita bisa melakukan pergantian alamat. Kita masuk ke menu ganti alamat. Pada kolom ini kita bisa mengganti salah satu atau beberapa menu yang ingin kita ganti. Misalnya saja kota atau kabupaten. Setelah itu, kita klik update. Nah, maka alamat pengirimannya telah terupdate. Setelah itu, kita melihat kepada keranjang. Sudah terlihat produk yang kita ingin beli tadi, yaitu ada produk cheese coklat Oreo dan cheese Choco Peas. Setelah itu, kita melakukan pengiriman. Pengiriman ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baik. Pada pengiriman, ini masih diatur manual di dalam kode, tapi kami akan kembangkan lagi dengan apa? Mungkin kami akan kembangkan sehingga biaya pengiriman ini dapat dihitung berdasarkan jarak dari tokonya. Kami akan mungkin akan kembangkan lebih lanjut mengenai pengiriman ini. Sekaligus mungkin saya akan jelaskan pembayaran ya. Pembayaran ini kami berencana untuk menggunakan payment gateway ya. Salah satu payment gateway dari Indonesia itu ada yang namanya Mitrans.
Mitrans, dari beberapa informasi yang kami dapatkan, merupakan salah satu payment gateway yang terdapat di Indonesia, yang kita juga dapat integrasikan ke dalam framework CodeIgniter yang kebetulan kami gunakan juga pada web ini. Tapi sangat disayangkan karena kami belum melakukan integrasi payment gateway Mitrans ke dalam CodeIgniter ini ya, ke kode kami, karena kami masih mempelajari cara untuk mengintegrasikan si payment gateway Mitrans ini. Nah, jadi kita simulasikan saja apabila si user melakukan pembayaran melewati payment gateway. Nah, kita coba klik bayar. Nah, akan muncul tampilan pembayaran berhasil apabila pembayaran sudah dilakukan. Selanjutnya saya akan serahkan ke moderator. Baik, selanjutnya ke menu profile. Pada menu profile ini, kita bisa melihat informasi berupa email, nomor HP, alamat, dan sebagainya yang telah kita edit sebelumnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai menu edit profil yang ada di tampilan profil ini. Baik, kalau kita masuk ke menu edit profil ini, akan terdapat beberapa informasi yang kita dapat edit. Informasi tersebut meliputi email, nomor HP, alamat, kecamatan, kelurahan, dan kode pos. Sama seperti pada menu registrasi, pada bagian form ini tidak boleh ada yang kosong, sehingga kita dapat mencegah user mengisi informasi yang tidak valid. Sama halnya dengan email, apabila email tidak diisi dengan benar. Nah, apabila email tidak diisi dengan benar, maka akan muncul error kolom tersebut bukan email yang valid. Selain itu, kita juga dapat mengedit foto yang ada. Nah, misalnya saja saya ambil foto ini ya. Nah, ini akan muncul preview foto yang kita upload, terus kita simpan. Nah, maka profil berhasil diedit. Kemudian apabila user ingin mengupload file-file yang bukan foto, nah seperti ini, tidak muncul gambar karena ini bukan file foto, maka akan muncul pesan file ini tidak didukung karena file tersebut memang bukan salah satu file yang berekstensi foto, yang misalnya seperti JPG, JPEG, PNG, dan semacamnya. Baik, selanjutnya kita kembali ke menu user dan kita akan masuk ke menu pesanan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Kita masuk ke menu pesanan. Nah, untuk menu pesanan ini, kita bisa melihat informasi mengenai kode order, nama produk yang telah kita pesan tadi, waktu transaksi, dan status pesanan, dan total harga. Selanjutnya kita ke menu history yang akan dijelaskan kepada rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Pada bagian menu history ini masih kosong karena memang pesanan yang sudah dibeli belum ada yang selesai. Nah, status pesanan ini dapat diedit oleh admin. Nah, oleh karena itu kita akan coba masuk ke menu admin ya. Menu admin ini sendiri, pada login admin, pada admin, halaman admin tidak dapat, misalnya pada halaman utama admin tidak dapat diakses sebelum si admin login. Nah, ketika ada orang yang iseng atau mengetahui halaman atau controller si halaman utama admin, maka mereka tidak dapat login sebelum
maka mereka tidak dapat mengakses halaman tersebut sebelum mereka login. Nah, informasi admin ini karena admin tidak dapat registrasi, si admin ditambahkan secara manual melalui database. Nah, ya, jadi setidaknya mungkin ada dua admin ya, ada super admin dan ada admin. Si super admin ini yang akan menambahkan admin-admin yang diperlukan dalam database. Nah, ketika si admin sudah didaftarkan ke dalam database, maka admin bisa masuk ya, seperti ini. Ini akun admin saya yang sudah saya bikin, yang sudah saya masukkan dalam database. Kita coba login. Nah, dan dia beberapa menu admin, ada list user, list product, active order, down order, dan feedback user. Selanjutnya pada menu ini saya akan berikan kepada rekan saya. Silahkan. Baik, pada menu list user ini terdapat informasi-informasi tentang user yang telah melakukan registrasi. Selanjutnya itu akan dijelaskan kepada rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya mungkin kita akan skip list produk ini ya terlebih dahulu karena karena tadi kita sudah bahas pada menu profil mengenai pesanan. Nah, jadi kita akan skip menu list produk pertama terlebih dahulu untuk membahas si pesanan yang masuk ke dalam admin. Nah, ini dia pesanan-pesanan yang ada. Jadi pada menu active order ini seperti namanya, pada menu active order ini akan muncul beberapa informasi mengenai transaksi yang sudah dilakukan oleh user atau customer. Nah, apabila si customer sudah melakukan pemesanan, data pemesanan tersebut akan masuk ke admin untuk dipantau. Jadi sehingga apabila sudah ada masuk pesanan, maka si admin ini akan menginformasikan mungkin dapur dari toko kue untuk memproses si pesanan user yang sudah tadi pesan. Nah, di sini terdapat ID user dan kode transaksi, beberapa biaya ongkirnya, total harga yang sudah dibayar oleh user, email user, dan alamat user, sehingga si kurir mungkin dari toko sehingga si kurir dari toko dapat mudah mengirimkan kue yang sudah dibuat. Nah, pada bagian kanan ini terdapat beberapa tombol ya. Di sini ada tombol periksa pesanan. Nah, pada periksa pesanan ini, si admin dapat melihat pesanan yang sudah dipesan sebelumnya oleh kita tadi ya, yang kita tes. Nah, akan muncul kode order, kode transaksinya, nama customernya tadi kita kasih nama tes ya. Nah, terus pesanannya yang sudah tadi dipesan. Nah, akan muncul nama beserta kode pesanannya sini. Persis ya seperti ini, satu produk cheese coklat Oreo dan cheese choco chip. Nah, si admin juga dapat melakukan edit status sehingga si user dapat memantau di mana sekarang produknya apabila kita lakukan edit status seperti ini ya dalam perjalanan update. Nah, maka status pesanan akan berubah menjadi dalam perjalanan. Begitu pula dalam menu pesanan ini. Nah, status pesanan akan terupdate menjadi dalam perjalanan karena sudah diupdate oleh si admin tadi apabila kuenya sudah selesai dibuat. Nah, apabila sudah selesai, apabila misalnya si pengirim atau kurir dari toko sudah mengonfirmasi kue sudah diterima oleh si customer, maka admin dapat mengupdate status pesanan customer tersebut. Nah, apabila selesai,
Nah, di profil admin juga akan kosong ya, karena sudah selesai. Pesanan tersebut masuk ke dalam history. Seperti ini. Nah, satu pesanan selesai, satu pesanan selesai. Nah, di situ juga pada bagian di sini juga status pesanan yang sudah selesai akan muncul pada bagian menu dan order. Nah, ini dia menu-menu dan order. Pesanan-pesanan yang sudah selesai. Di sini kita dapat melihat pesanan apa saja yang tadi kita sudah beli. Sehingga mungkin apabila terjadi komplain atau apapun itu atau mungkin butuh konfirmasi, kita dapat melihat pesanan apa yang si user tadi sudah pesan. Dan di sini juga terdapat waktu pemesanannya kapan. Nah, mungkin itu saja pada menu list produk akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita ke menu list produk. Pada menu list produk ini terdapat tambah. Ketika kita ingin menambah produk, kita klik tambah. Lalu kita masukkan nama produk. Dan harga produk. Selanjutnya deskripsi produk. Untuk status ketersediaannya itu sudah ada. Selanjutnya pilih file. Lalu kita klik tambah. Nah, terdapat konfirmasi data berhasil ditambahkan. Selanjutnya untuk edit dan penghapusannya, saya serahkan ke rekan saya. Baik, terima kasih. Pada menu edit dan setelah tadi kita menambahkan data ya, maka produk yang tadi admin sudah tambahkan akan muncul di bagian produk si user. Nah, begitupun dengan statusnya dan beserta harganya. Dan ini bisa ditambahkan ke dalam database. Nah, kita masukkan dalam keranjang. Selanjutnya, untuk menu edit, kita dapat melakukan edit nama produknya ya. Karena di sini gambar contoh, saya kasih gambar nama contoh saja. Terus deskripsi produk sembarang ya. Nah, terus kita kasih harga mungkin sembarang aja ya. Kita edit. Nah, kita bisa simpan. Nah, maka akan muncul data berhasil edit. Namanya pun akan berubah. Di sini juga akan berubah ya. Seperti si produk yang bagian produk user ini akan mengikut ke produk admin yang sudah diatur oleh admin tadi. Dan ini kolomnya tidak boleh ada yang kosong ya. Nah, apabila ada yang kosong maka akan muncul error seperti ini, ada kolom edit yang kosong. Begitu juga dengan gambar. Apabila kita pilih gambar yang tidak sesuai atau bukan file gambar ya, maka akan muncul seperti ini. File ini tidak boleh diupload. Nah, file tersebut tidak boleh diupload karena memang bukan gambar. Selanjutnya pada menu hapus. Nah, apabila si admin mengklik hapus, maka akan muncul konfirmasi ya. Sehingga si admin ini apabila terjadi ketidaksengajaan mengklik tombol hapus tersebut, data tidak terhapus langsung dari database. Jadi kita hapus produk. Lalu kita hapus. Nah, apabila kita hapus produknya ini, maka pada menu user juga produk yang kita tambahkan tadi sudah terhapus. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, selanjutnya ketika user atau admin tidak ingin melakukan apapun di dalam website, kita langsung log out. Log out. Di sini akan terdapat konfirmasi Anda berhasil log out. Dan admin terdapat informasi kita telah melakukan logout juga. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami dengan proyek web dengan mitra Proncis Boronan Arhis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.